Pada tahun 1980, Deng Xiaoping menghadirkan konsep zona ekonomi khusus pertama di Shenzhen, Tiongkok. Ini bertujuan untuk mendorong investasi asing dan mempromosikan pertumbuhan ekonomi dengan mengimplementasikan kebijakan yang lebih bebas daripada wilayah lainnya di Tiongkok. Dalam 4 dekade berikutnya, Shenzhen berhasil menjelma dari sebuah desa nelayan menjadi sebuah kota besar pesisir yang penuh dengan gedung pencakar langit dan energi yang luar biasa dari penduduknya. Keberhasilan Shenzhen dalam mengalami pertumbuhan ekonomi yang luar biasa sebagian besar disebabkan oleh kebijakan pembangunan ekonomi yang progresif, yang mendorong inovasi, investasi asing, dan pengembangan sumber daya manusia. Shenzhen sekarang adalah kota yang sangat menarik. Faktor yang membedakan Shenzhen dari kota-kota lain di Tiongkok pada tahun 1980 adalah statusnya sebagai zona ekonomi khusus yang dirancang khusus untuk menarik investasi asing serta menjadi tempat percobaan kapitalisme pasar. Keputusan pemerintah Tiongkok pada waktu itu untuk menetapkan Shenzhen sebagai kawasan eksperimen untuk model ekonomi yang lebih pasar membuka jalan bagi pertumbuhan yang sangat cepat dan transformatif di kota tersebut. Salah satu langkah kunci yang dilakukan pemerintah adalah mendirikan Bursa Efek Shenzhen, yang saat ini memiliki kapitalisasi pasar sebesar $25 triliun dan merupakan yang terbesar ke-8 di dunia. Keberhasilan kota ini dalam menarik investasi, mempromosikan inovasi, dan menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan bisnis telah menjadikannya pusat teknologi global terkemuka yang sering disebut sebagai Silicon Valley of China. Kombinasi antara kebijakan pro-bisnis, fokus pada inovasi, dan dukungan pemerintah telah mengubah Shenzhen menjadi salah satu kota dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Pertumbuhan ekonomi yang pesat di Shenzhen telah membuat kota ini menduduki posisi yang penting dalam perekonomian Cina. Pada tahun 2018, Shenzhen untuk pertama kalinya melampaui perekonomian Hong Kong, dengan nilai ekonominya mencapai $361 miliar, menjadikannya kota terbesar ketiga di Tiongkok setelah Shanghai dan Beijing. Salah satu alasan utama untuk keberhasilan ekonomi Shenzhen adalah fokusnya pada industri teknologi tinggi. Kota ini telah menjadi pusat teknologi dunia yang terkenal dengan sejumlah perusahaan teknologi besar seperti Huawei, Tencent, dan DJI berbasis di sana. Shenzhen dapat dianggap sebagai keajaiban dalam waktu 4 dekade karena transformasinya yang luar biasa dari desa kecil menjadi salah satu kota paling dinamis di dunia. Selain gedung pencakar langit yang megah dan penduduk yang energik, keberhasilan Shenzhen juga tercermin dari visinya terhadap masa depan, di mana inovasi, teknologi, dan kesempatan ekonomi berkembang dengan pesat. Shenzhen menjadi contoh sukses dari perubahan ekonomi Tiongkok menuju ekonomi pasar yang dipimpin, yang telah membawa kemakmuran dan pengaruh global bagi negara tersebut. Keberhasilan Shenzhen adalah bukti nyata bahwa dengan kebijakan yang tepat dan dukungan yang memadai, sebuah kota bahkan dapat mencapai apa yang orang lain anggap sebagai keajaiban dalam waktu yang relatif singkat. Sebelum tahun 1980, desa nelayan di Shenzhen adalah tempat di mana orang-orang meninggalkan daratan Tiongkok untuk mencari peluang ekonomi di Hong Kong. Lebih dari 600.000 orang diperkirakan telah menyeberangi Teluk Shenzhen untuk mencari perubahan hidup yang lebih baik. Namun, setelah pendirian zona ekonomi khusus pada tahun 1980, Shenzhen mulai mengalami transformasi yang luar biasa. Meskipun tetap menjadi jembatan antara daratan utama Tiongkok dan daerah otonom, Shenzhen sekarang menarik arus trafik ekonomi ke arah yang berlawanan. Perekonomian kota ini telah tumbuh sekitar 10.000 kali lipat sejak didirikan dan populasi kota tersebut telah berkembang pesat dari 300.000 menjadi lebih dari 13 juta penduduk. Perusahaan teknologi terbesar di Tiongkok seperti Tencent, Huawei, dan DJI, semuanya berkantor pusat di Shenzhen dan telah menjadi pemimpin dalam bisnis mereka masing-masing.
Keberhasilan perusahaan-perusahaan teknologi raksasa ini telah membentuk perekonomian kota, serta menarik bakat-bakat dari seluruh dunia untuk berkontribusi dalam industri teknologi yang berkembang di Shenzhen. Cerita sukses Shenzhen terus berlanjut, sebagaimana penduduk di kota tersebut terus bermimpi besar dan berani dalam mengejar tujuan mereka. Kisah Shenzhen adalah contoh nyata dari bagaimana perubahan kebijakan ekonomi dan investasi yang tepat dapat mengubah nasib suatu kota dalam waktu yang relatif singkat. Shenzhen telah menjadi salah satu pusat teknologi dunia yang paling penting dan inovatif, dan terus menjadi sorotan global untuk keberhasilannya dalam mengembangkan ekonomi, menarik bakat, dan menginspirasi generasi masa depan. Shenzhen adalah sebuah kota di Provinsi Guangdong, Cina Selatan. Kota ini berada di bawah yurisdiksi Provinsi Guangdong yang terletak di Cina Selatan, berbatasan dengan Provinsi Fujian di timur dan Hong Kong di selatan. Shenzhen adalah salah satu dari 4 kota inti di kawasan Bay Area Guangdong Hong Kong Macau. Dengan jumlah penduduk lebih dari 17,5 juta jiwa pada tahun 2020, Shenzhen merupakan kota terpadat ketiga di Tiongkok setelah Shanghai dan Beijing. Sejak menjadi zona ekonomi khusus pada tahun 1980, Shenzhen berkembang pesat menjadi pusat manufaktur dan teknologi yang penting di Tiongkok. Kota ini sering disebut sebagai Silicon Valley Tiongkok, karena menjadi pusat industri teknologi dan inovasi di Tiongkok. Sejumlah perusahaan teknologi raksasa seperti Tencent, Huawei, dan ZTE berbasis di Shenzhen. Sekitar 90% perangkat elektronik di dunia diproduksi di Shenzhen, sehingga kota ini dijuluki pabrik dunia. Perusahaan manufaktur besar seperti Foxconn, yang merakit produk Apple dan banyak merek lainnya, juga berlokasi di Shenzhen. Di kota Shenzhen yang ramai di Tiongkok, namun tidak seperti kebanyakan kota besar lainnya di seluruh dunia, kota ini menggunakan perangkat lunak pengenalan wajah untuk mengidentifikasi pejalan kaki menyeberang. Cara kerja sistem ini menggunakan teknologi pengenalan wajah untuk mengidentifikasi pejalan kaki yang tidak patuh di persimpangan. Ketika seseorang melanggar aturan lalu lintas dengan menyeberang jalan saat tidak seharusnya, kamera akan langsung mendeteksi wajah mereka dan menampilkan gambarnya di layar terdekat. Gambar tersebut kemudian dikirim ke ponsel pihak berwenang, yang dapat memberikan denda kepada pelanggar dengan cepat dan efisien. Perusahaan IntelliFusion menggunakan teknologi pengenalan wajah untuk membuat peta wajah seseorang berdasarkan foto dan video yang mereka miliki. Dengan demikian, sistem tersebut dapat mengidentifikasi individu dalam hitungan detik dan memberikan tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan lalu lintas. Dengan adanya teknologi ini, diharapkan dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas dan mencegah terjadinya kecelakaan di persimpangan jalan yang sibuk. Teknologi pengenalan wajah yang digunakan dalam sistem di Shenzhen ini memiliki tingkat akurasi yang sangat tinggi, lebih dari 99%. Artinya, sistem ini sangat jarang membuat kesalahan dalam mengidentifikasi individu. Dengan tingkat akurasi yang tinggi ini, pejalan kaki yang melanggar aturan lalu lintas dapat dengan mudah diidentifikasi dan didenda. Kecerdasan buatan merupakan teknologi mutakhir yang memberikan kemampuan pada komputer untuk melakukan komputasi tingkat tinggi yang meniru fungsi manusia. Penerapannya sangat beragam dan semakin luas, seperti yang terlihat di Shenzhen, Tiongkok. Tiongkok adalah salah satu negara yang telah menjadi pelopor dalam penggunaan sistem kecerdasan buatan untuk membawa kota-kota dan industri-industri ke masa depan. Salah satu contoh penerapan kecerdasan buatan yang disebutkan adalah penggunaan kamera di Hangzhou sebagai bagian dari tugas kota. Kamera-kamera ini berfungsi sebagai mata bagi otak kota, memantau trotoar, lalu lintas, dan area publik lainnya untuk membantu fungsi kota dengan menganalisis sejumlah besar gambar menggunakan teknologi komputasi awan yang kuat dalam kecerdasan buatan.
Kamera-kamera ini membantu polisi dalam memerangi masalah lalu lintas yang terus berkembang. Dengan adanya teknologi kecerdasan buatan yang semakin canggih, kota-kota seperti Shenzhen dapat mengoptimalkan penggunaan teknologi untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi dalam berbagai aspek kehidupan kota. Teknologi kecerdasan buatan telah memberikan dampak besar dalam transformasi masyarakat modern. Selain itu, teknologi pengenalan wajah juga digunakan dalam berbagai platform dan perangkat sehari-hari, seperti Facebook atau ponsel cerdas. Penggunaan teknologi ini tidak hanya terbatas pada menyandikan foto atau membuka kunci perangkat, tetapi juga digunakan dalam berbagai aplikasi untuk tujuan pengamanan atau identifikasi. Dengan kelebihan teknologi pengenalan wajah yang telah disebutkan, kamera yang digunakan di Shenzhen menggunakan teknologi serupa untuk tujuan ketertiban lalu lintas dan keselamatan. Dengan demikian, sistem tersebut dapat memberikan kontribusi dalam mencegah kecelakaan di persimpangan jalan yang sibuk dan meningkatkan kesadaran terhadap aturan lalu lintas. Selain itu, Shenzhen juga merupakan kota di mana produsen mobil ternama seperti BYD berlokasi. BYD merupakan produsen mobil listrik terkemuka di Tiongkok, dengan 25% sahamnya dimiliki oleh perusahaan investasi milik Warren Buffett, Berkshire Hathaway. Selain menjadi pusat industri teknologi dan keuangan, Tiongkok telah mencapai status sebagai produsen mobil terbesar di dunia sejak tahun 2009. Pada tahun 2016, produksi kendaraan Tiongkok menyumbang hampir 30% dari produksi kendaraan di seluruh dunia, melampaui produksi dari Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Jepang. Pada tahun 2016, Shenzhen menduduki peringkat ketiga di dunia dalam hal jumlah gedung pencakar langit di atas 150 meter, setelah Hong Kong dan New York City. Salah satu gedung pencakar langit paling terkenal di Shenzhen adalah Ping An International Finance Center, Ping An IFC. Dengan ketinggian mencapai 599 meter, ini merupakan gedung tertinggi di Shenzhen dan gedung tertinggi kedua di Tiongkok. Ping An IFC dibangun oleh perusahaan asuransi terkemuka Ping An dan dirancang oleh arsitek ternama Kohn Pedersen Fox Associates. Gedung ini memiliki 115 lantai dan menggunakan banyak teknologi mutakhir, seperti sistem pendingin udara hijau dan sistem penangkal petir khusus. Gedung ini menjadi ikon baru Shenzhen dengan desain ultramodern dan mencolok. Puncaknya yang lancip menjulang tinggi ke langit, seolah menyimbolkan kemajuan ekonomi dan arsitektur kota tersebut pada malam hari. Ping An IFC dihiasi dengan pencahayaan yang indah, membuatnya terlihat bak obor raksasa di langit. Dengan ketinggian luar biasa dan desain yang mengesankan, Ping An IFC benar-benar menjadi salah satu landmark Shenzhen yang tak terlupakan. Gedung ini mencerminkan visi Shenzhen sebagai kota metropolitan kelas dunia yang dinamis dan modern. Ping An International Finance Center dan pusat keuangan menjadi simbol kemajuan arsitektur dan teknologi konstruksi di Shenzhen. Dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat, permintaan akan ruang perkantoran dan hunian di Shenzhen terus meningkat, mendorong pembangunan gedung-gedung pencakar langit yang megah dan modern. Posisi Shenzhen sebagai pusat teknologi dan keuangan di Tiongkok juga turut mendukung perkembangan industri konstruksi gedung tinggi di kota ini. Hal ini menjadikan Shenzhen sebagai salah satu kota dengan skyline yang spektakuler dan keren di dunia. Distrik Bei di Shenzhen adalah pasar elektronik terbesar di Tiongkok yang menawarkan berbagai macam suku cadang komputer, kamera, speaker, drone, dan berbagai produk lainnya yang terkait dengan komputer, ponsel, dan teknologi. Di distrik ini, pengunjung dapat menemukan penawaran luar biasa untuk berbagai produk. Untuk melihat apakah harga tersebut sesuai dengan pasar lokal Anda, disarankan untuk memeriksanya terlebih dahulu. Sekitar 10 tahun yang lalu, Tiongkok memang belum memiliki merek besar yang dikenal secara luas di pasar global dalam industri teknologi.
Namun, sejak saat itu, Tiongkok telah mencapai kemajuan pesat dalam membangun merek-merek yang sangat berpengaruh di dunia, seperti Huawei, DJI, Xiaomi, dan banyak lainnya. Huawei telah menjadi salah satu produsen perangkat telekomunikasi dan smartphone terbesar di dunia, sementara DJI menjadi pemimpin dalam industri drone dengan produk-produk seperti Mavic dan Phantom yang sangat populer. Selain itu, Tiongkok juga telah memperluas kehadiran merek-mereknya ke berbagai bidang teknologi lainnya, seperti peralatan rumah tangga pintar, kendaraan listrik, dan produk-produk teknologi tinggi lainnya. Kesuksesan merek-merek Tiongkok ini tidak hanya mencerminkan kemampuan inovasi dan kualitas produk yang tinggi, tetapi juga didorong oleh dukungan pemerintah, investasi dalam riset dan pengembangan, serta semakin berkembangnya pasar konsumen di dalam negeri maupun luar negeri. Dengan demikian, Tiongkok telah menjadi kekuatan utama dalam industri teknologi global dan terus berperan sebagai pusat inovasi yang penting di dunia saat ini. Pada tahun 2014, sebagian besar produk elektronik yang dijual di distrik Bei di Shenzhen adalah produk dari merek-merek lain. Namun, situasinya telah berubah secara signifikan dari waktu itu hingga sekarang. Saat ini, kita bisa melihat toko resmi merek-merek terkenal Tiongkok yang hadir di jalan tersebut, menggambarkan pergeseran besar dalam pasar elektronik di Shenzhen. Beberapa merek terkemuka dari Tiongkok yang kini terwakili di distrik tersebut antara lain. 1. Apple, perusahaan elektronik konsumen dan komunikasi seluler terkemuka dunia, dengan toko resmi yang menawarkan produk-produknya kepada konsumen di Shenzhen. 2. DJI, produsen drone terkemuka di dunia, yang berbasis di Shenzhen dan memiliki reputasi yang sangat baik dalam industri drone. 3. Huawei, perusahaan yang terkenal dengan produk-produk elektronik konsumen dan telepon pintar yang inovatif dan berkualitas, hadir dengan berbagai produk terkemuka di distrik Bei. 4. ZTE, perusahaan peralatan telekomunikasi multinasional yang merancang dan memproduksi berbagai perangkat telekomunikasi, termasuk ponsel pintar, dijual di distrik elektronik di Shenzhen. 5. Xiaomi, perusahaan yang dikenal dengan produk-produk telepon pintar, perangkat wearable, dan peralatan rumah tangga pintar yang terjangkau dan berkualitas. 6. Xiaomi, perusahaan lokal yang memproduksi telepon pintar, aplikasi seluler, dan laptop, serta berkontribusi pada pasar teknologi konsumen di Shenzhen. Dengan kehadiran merek-merek ternama ini, distrik Bei di Shenzhen telah berkembang menjadi pusat belanja elektronik yang tidak hanya menawarkan beragam produk inovatif dan berkualitas, tetapi juga mencerminkan perkembangan pesat dari industri teknologi Tiongkok secara keseluruhan. Mereka menunjukkan potensi dan kemampuan industri teknologi Tiongkok untuk bersaing secara global, serta memperkuat posisi Shenzhen sebagai pusat inovasi teknologi terkemuka di dunia. Shenzhen memang memiliki banyak pusat perbelanjaan dan kawasan komersial yang menarik, seperti Coco Park, The Pacific Mall, dan Kota Coco. Di hampir setiap jalan, terdapat banyak kegiatan bisnis yang berlangsung, termasuk kawasan yang menghususkan diri dalam LED dan lampu neon. Selain itu, Shenzhen juga memiliki 9 distrik yang masing-masing memiliki ciri khas dan daya tariknya sendiri. Salah satunya adalah distrik Futian. Distrik ini merupakan distrik pemerintahan dan keuangan yang penting, dan memiliki beragam pilihan sekolah internasional, pusat perbelanjaan, dan klub malam. Di sini terdapat perpustakaan Shenzhen yang ikonik, gedung pemerintahan rakyat, pusat konvensi dan pameran Shenzhen, serta banyak gedung pencakar langit, termasuk Ping An Finance Center yang merupakan salah satu gedung tertinggi di Shenzhen. Tak hanya itu, distrik Futian juga memiliki banyak taman yang menjadi tempat rekreasi dan relaksasi bagi warga. Taman-taman ini seringkali menjadi tempat bagi aktivitas olahraga, acara komunitas, atau sekadar bersantai di tengah kesibukan kota. Dengan kombinasi antara pusat bisnis, pusat perbelanjaan, fasilitas publik, dan ruang terbuka hijau, distrik Futian menjadi salah satu distrik yang menarik untuk dikunjungi dan dijelajahi di Shenzhen.
Distrik lain adalah Nanshan. Kawasan SeaWorld di distrik Nanshan Shenzhen memang menjadi salah satu spot terpopuler di kota tersebut. Berbeda dengan SeaWorld di Amerika, kawasan ini merupakan tempat nongkrong trendy yang dipenuhi berbagai restoran dan bar yang menawarkan masakan barat dan Eropa yang lezat. Ini adalah tempat yang tepat untuk berjalan-jalan santai di sekitar alun-alun, menikmati secangkir kopi di salah satu kafe lokal, dan menonton film imah bersama teman-teman. SeaWorld terkenal sebagai pusat ekspatriat di Shenzhen. Inti dari SeaWorld adalah miniatur menara jam yang dulunya merupakan kapal pesiar. Kapal ini kini telah menjelma menjadi hotel bintang 4 yang menampilkan beberapa restoran, bar, kedai kopi, dan bioskop. Setiap malam, pertunjukan air mancur selama 2 menit berlangsung tepat di sebelah menara jam. Pertunjukan air mancur di SeaWorld merupakan tontonan menawan di mana pancaran air disinkronkan dengan musik dan lampu, menciptakan pertunjukan yang mempesona untuk dinikmati pengunjung. Kombinasi musik, lampu, dan gerakan air dalam pertunjukan ini merupakan pengalaman yang menyenangkan bagi penduduk lokal dan wisatawan. Distrik lain yang menarik untuk diamati adalah Yantian, terutama bagi mereka yang mencari lingkungan dekat pantai dan memiliki preferensi untuk tinggal di luar pusat kota. Di Yantian, Anda akan menemukan OCT Shenzhen Bay Resort, sebuah resort seluas 9 km persegi yang menawarkan berbagai fasilitas seperti kereta gantung, kereta kabel, dan kereta api. Resort OCT Shenzhen Bay memiliki bangunan dan jalan bergaya barat yang memberikan atmosfer Eropa ke dalamnya. Dengan suasana yang begitu khas, Anda akan merasa seolah-olah sedang berkeliling di sebuah kota Eropa yang mini di tengah-tengah Tiongkok. Selain itu, resort ini juga menawarkan berbagai hiburan seperti pertunjukan roller coaster dan taman air. Salah satu daya tarik utama dari resort ini adalah Skywalk Puncak yang menawarkan pemandangan spektakuler dari atas. Anda juga dapat menikmati berbagai wahana air, menjelajahi hutan hujan tropis, atau menjelajahi ekosistem alam yang menakjubkan di sekitar resort. Jika Anda menginginkan waktu santai dan berjemur di bawah sinar matahari, Anda hanya perlu berjalan kaki selama sekitar 15 menit dari taman menuju pantai Dalmatian di Yantian. Dengan paduan antara fasilitas hiburan yang menarik dan keindahan alam pantai yang mengagumkan, Yantian dan OCT Shenzhen Bay Resort dapat menjadi destinasi yang sempurna bagi mereka yang mencari penjelajahan yang unik di Shenzhen. Distrik Yantian di Shenzhen menawarkan kemewahan dan kenyamanan melalui resort bintang 5 dengan pantai pribadi yang memikat. Di sebelahnya, terdapat klub halaman internasional Mesa yang menawarkan suasana mewah yang eksklusif. Lingkungan di sekitar resort ini tidak seperti kebanyakan tempat di Tiongkok, memberikan kesan yang sangat berbeda dan eksklusif. Dengan biaya sewa sekitar 8.000 RMB atau sekitar $1,100 per jam, resort ini memang ditujukan bagi mereka yang memiliki selera dan kemampuan finansial yang tinggi. Shenzhen dikenal sebagai rumah bagi banyak orang super kaya, dengan jumlah miliarder mencapai 39 orang. Oleh karena itu, permintaan akan aspek-aspek kesenangan seperti seni, liburan mewah, dan kemewahan lainnya cukup tinggi di kota ini. Di sekitar area Yantian, Anda juga dapat menemukan outlet center yang indah, menyerupai sebuah desa kecil di Eropa, tetapi terletak di pinggiran kota yang sibuk. Kawasan ini memiliki berbagai kafe, termasuk waralaba terkenal seperti Starbucks, dan kolam dengan jembatan yang dikelilingi oleh burung-burung eksotis. Jika Anda menyusuri pantai lebih jauh, Anda akan tiba di bagian kota yang dikenal dengan restoran-restoran ikan yang menjual hidangan laut yang segar dan lezat. Salah satu bagian dari distrik Yantian, yaitu Nimisha, terkenal dengan resort tepi lautnya dan memiliki taman yang indah dan menawan. Keseluruhan, Yantian menawarkan pengalaman liburan yang mewah, eksklusif, dan nyaman bagi mereka yang mencari ketenangan dan kemewahan di tengah-tengah kesibukan kota Shenzhen.
Shenzhen memiliki sistem transportasi umum yang luas dan efisien, terutama dengan jaringan metro yang berkembang pesat. Metro Shenzhen, yang dijalankan oleh perusahaan yang sama dengan MTR di Hong Kong, telah meluncurkan berbagai proyek perluasan termasuk rencana untuk memiliki 8 jalur ekspres dan 24 jalur non-ekspres dengan total panjang mencapai 1.100 km pada tahun 2030. Ketika Shenzhen memutuskan untuk mengoperasikan sistem bus serba listrik, hal ini dianggap sebagai pencapaian yang mengesankan mengingat ukuran armada kota yang besar. Pada Januari 2019, konversi armada taksi Shenzhen menjadi kendaraan listrik mencapai 99%. Bahkan, pajak kendaraan listrik diberikan skema warna biru dan putih, sementara kendaraan bahan bakar minyak berwarna hijau atau merah. Dengan inisiatif yang kuat untuk mendorong transportasi ramah lingkungan, Shenzhen telah menjadi contoh bagi kota-kota lain dalam mengadopsi kendaraan listrik dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Kepemilikan mobil pribadi di Shenzhen juga merupakan wilayah yang aktif, dan langkah-langkah seperti insentif bagi kendaraan listrik telah membantu mendorong beralih ke transportasi yang lebih berkelanjutan. Penerapan batasan pembelian mobil di Shenzhen sebagai upaya untuk mengurangi lalu lintas dan polusi merupakan langkah yang signifikan. Sistem undian untuk pembelian mobil listrik serta mobil tradisional memberikan insentif untuk beralih ke kendaraan ramah lingkungan. Dengan lebih dari 3 juta mobil pada tahun 2014, langkah ini bertujuan untuk mengontrol pertumbuhan jumlah kendaraan di kota. Terkait dengan iklim, Shenzhen yang terletak di dekat garis balik utara memiliki iklim subtropis lembab yang dipengaruhi oleh musim monsun. Musim dingin cenderung kering dan sejuk tanpa mencapai suhu di bawah 0 derajat Celcius. Dalam konteks menyewa mobil di Tiongkok, meskipun Anda memiliki izin mengemudi internasional, Anda juga memerlukan surat izin mengemudi Tiongkok. Ini mungkin menjadi hambatan tambahan bagi orang asing yang mencoba menyewa mobil di Tiongkok. Kemungkinan ada aturan yang ketat dalam hal membawa kendaraan bermotor di negara tersebut, dan peraturan seperti surat izin mengemudi Tiongkok adalah upaya untuk menegakkan kepatuhan terhadap regulasi lalu lintas di dalam negeri. Kota ini, yang merupakan pusat metropolitan yang berkembang pesat di Tiongkok Selatan, tidak hanya terkenal sebagai pusat teknologi dan ekonomi, tetapi juga memiliki banyak tempat wisata menakjubkan. Jauh dari hiruk-pikuk kota besar, Shenzhen menawarkan berbagai momen liburan yang tidak boleh dilewatkan. Mulai dari taman satwa liar hingga atraksi kelas dunia yang menampilkan miniatur kecil dari seluruh dunia, pengunjung akan merasakan pengalaman unik yang tak terlupakan di Shenzhen. Splendid China Folk Village di Shenzhen adalah sebuah destinasi wisata yang menggabungkan budaya Tionghoa dengan kegiatan edukasi. Tempat ini memungkinkan pengunjung untuk merasakan keajaiban budaya Tiongkok sambil menjelajahi replika miniatur dari berbagai tempat bersejarah dan budaya di Tiongkok. Keistimewaan utama dari Splendid China Folk Village adalah representasi miniatur berbagai tempat bersejarah dan budaya di Tiongkok. Pengunjung dapat melihat replika istana terlarang, tembok besar, patung Sakyamuni, dan banyak lagi dalam detail yang sangat baik, sehingga memberikan pengalaman merasakan keindahan tempat-tempat tersebut dalam ukuran yang lebih kecil. Window of the World di Shenzhen adalah salah satu tempat wisata yang paling unik di dunia. Taman hiburan ini memamerkan replika miniatur beberapa landmark paling ikonik dan terkenal di dunia. Konsep yang ditampilkan oleh Window of the World sangat unik dan menarik. Pengunjung dapat menjelajahi berbagai negara dalam satu hari, mengunjungi replika lebih dari 130 landmark terkenal dari seluruh dunia. Dari Taj Mahal di India hingga Menara Eiffel di Prancis, wisatawan dapat menikmati keajaiban dunia tanpa harus bepergian jauh. Di dalam taman ini, pengunjung bisa mengeksplor reruntuhan Pulau Yunani, mengunjungi kuil Angkor Wat di Kamboja, atau berjalan di sepanjang tembok besar Tiongkok yang terkenal.
Window of the World memberikan pengalaman unik bagi pengunjung untuk melihat dan merasakan keajaiban dunia dalam skala miniatur yang memukau. Dengan berbagai landmark ikonik dari seluruh dunia yang direplikasi dengan detail yang menakjubkan, Window of the World di Shenzhen adalah destinasi wisata yang menarik dan edukatif bagi mereka yang ingin mengelilingi dunia dalam satu hari tanpa meninggalkan tempat. Bukit Wutong adalah tempat ideal bagi mereka yang mencari destinasi alam dan pemandangan menakjubkan di Shenzhen. Bukit ini menawarkan pengalaman hiking yang luar biasa serta kesempatan untuk melepaskan diri dari kebisingan kota dan terhubung kembali dengan alam. Terkenal dengan keindahan alamnya yang mempesona, Bukit Wutong menawarkan perjalanan melalui hutan hijau yang subur, tanaman tropis yang rimbun, dan pemandangan yang menakjubkan. Beberapa jalur pendakian akan membawa kamu ke puncak bukit, di mana kamu bisa menikmati pemandangan Shenzhen dan sekitarnya yang spektakuler. Matahari terbenam dari puncak Bukit Wutong adalah salah satu pemandangan paling spektakuler di kawasan ini. Waktu ini cocok untuk mengambil foto yang menakjubkan dan menikmati ketenangan yang hanya bisa diberikan oleh alam. Tempat ini menyenangkan bagi pecinta hiking dan aktivitas outdoor, dengan banyak jalur pendakian yang dapat disesuaikan dengan tingkat kesulitan berbeda. Mulai dari rute yang mudah untuk pemula hingga rute yang menantang bagi pendaki berpengalaman, Bukit Wutong menawarkan petualangan yang menarik. Beberapa jalur hiking juga mengarah ke air terjun dan mata air alami, menambah keseruan petualanganmu dan memberikan pengalaman yang mendalam dengan alam. Dengan pemandangan yang menakjubkan, udara segar, dan ketenangan yang disajikan, Bukit Wutong adalah destinasi yang sempurna bagi mereka yang mencari pengalaman alam yang otentik dan mendalam di Shenzhen. Kota ini baru berdiri selama 40 tahun, tetapi sudah mencapai banyak hal luar biasa. Shenzhen telah menjadi sangat modern dan berkembang pesat. Namun, apa pendapat kalian tentang Shenzhen? Apakah kalian berencana mengunjunginya? Beritahu aku di kolom komentar di bawah. Terima kasih telah menonton. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya.